Assalamualaikum Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka, wansur alaina min hazaini rahmatika. Ya arhamar rahimin, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, radina billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dari semuanya yang masuk pada hari ini, ya kita seyogianya pertemuan ke-13. Namun kemarin saya waktu di kampus sempat bertemu dengan Ibu Saryani. Beliau bilang pada hari ini kita minggu terakhir. Makanya kenapa eh, kisi-kisi saya sudah share terlebih dahulu tujuannya untuk dipelajari. Karena kita tinggal cuma mengerjakan tugas 13 yang terakhir ini ya. Selebihnya yang tugas yang 14 cuma tinggal dibaca. Karena itu yang 14 ada 3 soal yang diambil dari pertemuan 14. Jadi tolong dipelajari. Ya ada beberapa soal ya. 3 soal atau 4 soal saya kurang tahu. Tapi yang jelasnya itu ada diambil di situ. Dipelajari terutama tentang perang salib tuh ya. Itu ada di situ. Perang salib, periode perang salib kan ada 6 kali. Semuanya itu tinggal dipelajari untuk mengingatkan. Jadi kisi-kisi ya di untuk pertemuan 14 itu sekarang kita menjawab kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu Anda tulis di kertas lembar atau 2 lembar terserah. Nah, nanti pada saat UAS atau UTS dibawa untuk barangkali barangkali bermanfaat pada saat Anda lupa Anda tinggal buka. Karena pada dasarnya kalau saya UTS agama itu sifatnya open book, cuma kampus kadang-kadang bilang ada yang bilang close book gitu ya. Artinya kalau ditaruh di tas, tasnya disuruh dikumpulkan di depan dan itu akan sulit buat kita ya. Karena kenapa saya harapkan Anda itu mengerjakan kisi-kisi UAS itu tujuannya supaya dapat nilai besar ya, supaya dapat nilai besar dan memuaskan Anda semuanya. Artinya gitu ya. Karena semuanya itu saya hanya bisa mengarahkan. Nanti nilai tergantung Anda yang berusaha gitu ya. Adapun untuk tugas mandiri, ya untuk tugas mandiri saya mengambil dari semua yang Anda kerjakan tugas ya di kampus gitu. Bagi yang mengerjakan pertemuan 1 sampai 13 maka sudah dipastikan itu akan mendapat nilai 9 ke atas. Kalau mengerjakan, kalau tidak mengerjakan ya nanti dilihat aja hasilnya gitu ya. Karena akan dikurangin, dikurangin, dikurangin. Kalau misalnya ngerjakannya cuma 5 kali, cuma 6 kali, itu akan dikurangi. Ya, saya jadi bahan patokan itu pengerjaan pada saat pertemuan 1 sampai 7 untuk jadikan patokan. Selebihnya itu nilainya nanti pada saat UAS sudah berlangsung, nanti Anda lihat sendiri di e-kampus ya. Itu untuk tugas mandiri dan juga dinilai dari kehadirannya, keaktifannya, dan juga eh, karakter buildingnya selama mengikuti pertemuan baik online maupun offline gitu ya. Kalau yang tidak seperti begini nih, ya kalau yang tidak buka kamera itu ada nilai-nilai tersendiri gitu ya. Karena itu nilai karakter atau akhlak gitu ya. Saya cuma tidak memaksakan ya karena nanti nilai kecil itu tergantung ini Anda apa namanya? Tergantung ya perilaku Anda gitu ya. Cuma nanti ya terserah. Saya cuma menjalankan tugas sebagai pemegang amanah dari kampus. Jadi mengarahkan mahasiswa supaya mendapatkan lulus dengan hasil yang bagus. Tapi kalau mahasiswanya tidak mau, gitu, saya tidak bisa memaksakan gitu ya. Karena kan banyak mahasiswa yang tidak mau mendapatkan nilai bagus gitu ya.
Di antaranya siapa? Yaitu mahasiswa yang tidak nurut diarahin gitu. Jadi saya sudah mengarahkan gitu ya. Selanjutnya dari sekalian, pada kali ini kita membahas tentang eh, pertemuan dalam kelas itu terkait dengan uh, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ya itu berasal dari kata akhun dan kata Islamiyah. Akhun itu artinya persaudaraan, Islamiyah itu dalam perspektif Islam gitu ya bahasanya. Ini kita ngambil daripada ayat 10 surat Al-Hujurat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Ya. Fa aslihu, maka perbaikilah hubungan persaudaraan itu di antara kalian. Ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya Al-Qur'an cerita tentang orang mukmin. Orang mukmin itu orang yang percaya kepada Allah, itu sesungguhnya mereka adalah bersaudara. Saudara bagaimana? Ada saudara satu kandung, ada saudara satu eh, keluarga besar, ya, ada saudara satu suku, saudara satu bangsa, dan saudara secara internasional. Sebagaimana kita pernah belajar tauhid ya di pertemuan 2 dan juga pernah belajar tentang manusia ketika di awal-awal pertemuan kita yaitu sebelumnya UTS ya. Bahwasanya kita manusia berasal dari eh, diri yang satu, nafsu wahidah. Ya. Diri yang satu ini oleh para ulama ya, secara kalau ilmu ulama syariat mengatakan dari diri yang satu itu Adam, kalau hari tafsir. Kalau dalam ilmu hakikat, diri yang satu itu saya sudah sampaikan bahwa jasad kita ini aslinya berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari nurnya Allah. Nurnya Allah berasal dari Allah itu sendiri. Demikian pula ruh kita. Ruh kita juga berasal dari Nur Muhammad, dari nurnya Allah dan dari Allah itu sendiri. Jadi manusia yang satu agama, yang berbeda agama, ya sedunia ini pada hakikatnya adalah saudara kita. Ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman, yang sudah mengenal kepada Allahnya, dekat kepada Allahnya, mengenal siapa dirinya, maka dia itu akan yakin, seyakin-yakinnya, ya, bahwa saudaranya itu makhluk di dunia ini, manusia semuanya itu adalah saudaranya, ya, karena berasal diri yang satu. Jadi manusia itu pada hakikatnya adalah bayangan atau manifestasi daripada perwujudan Tuhan, gitu ya. Terus juga ditinjau dari segi ilmu biologi. Kalau dari ilmu biologi, manusia itu ya, ada sekalian, ya, itu sebenarnya sama dengan kajian ilmu hakikat. Ya, dari ilmu biologi, kalau sel tubuh kita diambil, kulit kita atau daging kita diambil setitik saja, diperiksa dengan ilmu genetika, ya, ilmu gen, ya, di situ ada genom, di situ di dalam genom ada DNA, maka gen kita dengan makhluk yang ada di bumi ini, ya, itu semuanya kita punya kesamaan gen. Ya. Gen kita mungkin di dalam tubuh kita ada gen bayem, ada gen kangkung, ada gen melinjo, ada gen ayam, ada gen hewan, ya. Ada juga gen kera gitu, nyampur sama kita. Nah, kenapa?
Kalau kita gennya berbeda dengan gen hewan yang kita makan atau dengan gen uh, tumbuh-tumbuhan yang kita makan, maka otomatis kita akan keracunan dan menyebabkan kematian. Oleh karenanya, gen-gen daging di tubuh kita itu semuanya ada kesamaan dan kemiripan, gitu ya. Dalam satu hal, gitu ya. Dalam beberapa hal juga bisa. Nah, di dalam genom itu, di gen ya itu ada namanya kromosom. Nah, kromosom itu tali di dua tali yang menghubungkan kita dengan manusia dengan gen-gen makhluk lainnya, gitu ya. Oleh karenanya, kalau gen itu panjang sekali gen itu, kalau gen itu ditarik, ya menurut para ahli biologi, genetika, itu mungkin akan lewat sampai ke matahari, lewat dari matahari. Nah, maksudnya apa? Gennya itu sangat panjang ribuan atau bahkan jutaan kilometer, karena kalau diukur menurut ahli astronomi, ya jarak tempuh dari bumi ke matahari itu kurang lebih 1,5 juta kilometer. Sedangkan jarak tempuh dari bumi ke bulan itu sekitar 300.000 kilometer kurang lebih. Ya, itu pun ke matahari kurang lebih. Itu menurut para ahlinya masing-masing ya. Nah, oleh karenanya adik-adik sekalian, setelah kita tahu ini, kata Allah, paslihu baina akhwaikum. Perbaikilah rasa persaudaraan kamu itu terhadap saudara kamu di antara saudara kamu sekalian. Baik saudara satu kandung, baik saudara satu suku, satu bangsa, dan satu dunia ini. Bahwa kita adalah berasal dari keturunan Adam, dan bahwa kita berasal dari Nur Muhammad dari nurnya Allah. Wattaqullaha, takutlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah, maksudnya dengan cara memperbaiki persaudaraan kamu, la'allakum turhamun, niscaya kalian semuanya itu kalau memperbagus, menyambung tali persaudaraan kepada seluruh makhluk Allah, baik yang berwujud manusia maupun yang berwujud hewan dan tumbuhan, menjaga kasih sayang itu dengan sebagus-bagusnya, maka kalian akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, nah, di sini juga ada sekalian ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 103 dijelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah semuanya, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Nah, karena tadi manusia itu berasal dari diri yang satu, dan manusia seluruh dunia itu mau dia agamanya apa saja, mau suku bangsa apa saja, sedunia itu yang wujudnya manusia itu adalah saudara. Nah, Allah tadi sudah menyarankan kepada kita di dalam surat yang tadi saya sebutkan, yaitu menjaga hubungan silaturahim, kasih sayang, ya, persaudaraan itu setinggi-tingginya agar kita dapat keberuntungan, dan wala tafaroku, jangan kalian berpecah belah itu. Ya, ini peringatan Allah atau himbauan Allah buat seluruh manusia, bukan hanya orang yang mengaku agama Islam. Agama apa saja, mereka itu beragama apa saja, yang namanya wujud manusia itu masih saudara. Oleh karenanya, adik-adik sekalian, di sini kita nih ya, karena kita tahu bahwa kita sedunia ini bersaudara, nah makanya kita jangan saling gontok-gontokan, jangan mau dipecah belah, ya, jangan mau kita diadu domba. Oh, si anu mah agamanya ini, si itu mah agamanya itu, gitu. Nah, itu jangan kita mau diadu domba. Walaupun mereka berbeda agama, walaupun mereka berbeda suku bangsa, itu tetap saudara kita, ya, bahwa kita berasal dari keturunan Adam secara jasad. Kalau dalam ruh dari keturunan Muhammad, semuanya. Semuanya manusia. Makanya, ada sekalian, seluruh agama yang ada di dunia ini semuanya cinta dengan perdamaian, cinta dengan
persaudaraan dan persatuan. Adapun ada sekelompok orang yang suka mengadu domba, menghasut, benci terhadap orang lainnya, itu tandanya mereka belum beriman dan dia tidak sadar siapa dirinya. Ya, itu orang yang sudah melenceng jauh dari ajaran agama. Coba Anda punya teman tuh, misalnya di situ ada teman yang beragama selain daripada Islam, tanya, cinta enggak dengan perdamaian? Semuanya agamanya itu mengajarkan cinta dengan perdamaian. Itu semua watak manusia. Senang kepada perdamaian, senang kepada persatuan, kerjasama, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada orang yang suka mengadu domba, ada oknum-oknum dari masing-masing agama yang suka menjelek-jelekan agama lain, itu tandanya keimanannya masih dipertanyakan. Dia belum beriman sesuai apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dilarang oleh Allah berpecah belah. Nah, di Indonesia dihimbau, nah ayat ini dijadikan ayat di dalam Pancasila, sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa para pendiri negara ini menempatkan persatuan itu pada Persatuan Indonesia itu mengambil daripada ayat Al-Quran? Karena mereka itu orang-orang pintar. Ya, bahwasanya perdamaian, persatuan itu sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban yang pada lebih baik lagi. Mereka mengenyampingkan perbedaan, mereka bersatu padu. Itu telah dibuktikan oleh nenek moyang kita. Semuanya dari Sabang sampai Merauke banyak sekali kerajaan yang membubarkan diri demi bersatu membangun negara tercinta yaitu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, masing-masing pada membebaskan dirinya, tidak ada kerajaan, yang ada cuma negara Indonesia. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Maka ingatlah nikmatnya Allah atas kalian. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ketika kalian dulu bermusuh-musuhan, kemudian oleh Allah dilembutkan hati di antara kalian. Fa'asbahtum binikmatihi. Maka kalian menjadi menikmati gitu ya istilahnya, menjadi bersatu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar, dan Allah menyelamatkan kalian daripada istilahnya api neraka gitu ya. Yang tadinya mereka telah berada di tepi jurang neraka, oleh Allah diselamatkan ya. Fa'anqadzakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Demikian, yang demikian itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kalian. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai di sini saya jelaskan. Amin. Paham ya? Paham semuanya? Ya, bahwa kita Paham, Pak. berasal dari eh, bapak kita yaitu Nabi Adam secara jasad fisik. Sedangkan ruh kita berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari Allah. Perlu Anda ketahui, dari Nabi Adam, ajaran Nabi Adam sampai Nabi Isa itu mengajak ya, pembawa misi untuk membangun perdamaian peradaban di muka bumi. Makanya Adam disebut sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan seterusnya. Para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi yang menjadi kepanjangan tangan untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kemanusiaan, untuk memakmurkan bumi sekaligus menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mengajarkannya itu ya mengajarkan akhlak budi pekerti yang luhur ya. Ya. Nabi Muhammad itu sebagai pelengkap dari seluruh ajaran dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa ya. Penyempurna. Makanya
ajaran Nabi Muhammad itu adalah akhlak yang mulia. Karena yang pelajaran-pelajaran lainnya sudah diajarkan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Ya, agama tauhid, Nabi Ibrahim, syariat, Nabi Musa. Sedangkan ah, Nabi Isa mengajarkan ilmu hikmah. Dan Nabi Muhammad mengajarkan akhlak. Dan Nabi Daud mengajarkan keterampilan untuk hidup di dunia, membuat baju perang, keterampilan, termasuk Anda nih pada kuliah belajar ilmu keterampilan. Nah, Nabi Muhammad itu mengajarkan akhlak. Sebagaimana beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguh aku di dunia ini, diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan keutamaan budi dan akhlak. Jadi, ajaran Nabi Muhammad itu merangkum dari ajaran Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kemudian dirangkum. Nah, buah daripada ajaran Nabi Adam sampai Nabi Isa, nah diterapkan semuanya oleh Nabi Muhammad, itu intinya adalah budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Makanya Nabi Muhammad mah semua orang di dunia ini semuanya adalah saudara. Gitu, di ajaran Al-Quran itu, Pak. Manusia di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai kita nih semuanya mau beda suku bangsa, mau beda bahasa, mau beda agama, itu hakikatnya saudara kita semua. Makanya tolong dijaga persatuan ini, jangan sampai terpecah belah karena oknum-oknum yang masih belum sampai keimanannya. Nah, contoh misalnya nih, ya. Saya ngelihat TikTok. Melihat TikTok itu di situ kemarin ada kejadian yang sangat buat pelajaran buat kita semuanya, yaitu kejadian kebakaran yang sangat luar biasa di Amerika. Di TikTok ada orang yang merasa prihatin, mudah-mudahan berdoa. Ah, yang dikena musibah diberikan ketabahan dan kesabaran, gitu ya. Semoga tidak ada korban nyawa, gitu. Sedangkan orang yang tidak, ya istilahnya tidak suka dengan Amerika karena dia katanya pendukung pendukung Israel, gitu, malah menjadi senang Amerika ditimpa musibah. Nah, ini perbuatan yang demikian itu tidak boleh buat orang beriman, ya. Kita merasa senang di atas penderitaan orang lain. Mereka juga orang Amerika itu saudara kita, orang Israel itu saudara kita, orang Palestina juga saudara kita. Perlu diperhatikan ada sekalian. Nih, perlu sejarahnya nih ya. Nah, itu ya, Nabi Ibrahim ya lahir di Babylon, Irak ya. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di Palestina ya, di Palestina. Ya. Terus Nabi Ibrahim itu mempunyai keturunan. Berketurunan itu dua, satu Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ishak ini punya keturunan ya yang bernama Yahuda bukan Pak? Yakub ya. Dari Yakub ini punya keturunan ya 10 dari istri pertama, 2 dari istri kedua, yaitu jadi 12 keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub di dalam bahasa Ibrani disebutnya Israel, namanya itu. Israel itu artinya El itu Allah, Tuhan ya. Sedangkan Isra itu adalah hamba Allah, hamba. Jadi disebutnya Israel itu adalah hamba Allah. Itu nama lain dari Nabi Yakub. Makanya keturunan-keturunan dari Nabi Yakub disebutnya, yang 12 itu disebutnya Bani Israel, anak-anaknya Israel, anak-anaknya Nabi Yakub ya. Terus Nabi Yakub punya anak yang sedikit perilakunya agak bandel karena awalnya iri dengan Nabi Yusuf yang selalu dimanja dan disayang oleh
bapaknya. Akhirnya sifat iri, dengki itu eh, ya itu anaknya yang paling tua tuh ya dari istri pertama namanya Yahuda. Yahuda itu dengki, iri dengan perilaku Nabi Yakub kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf dibuang ke sumur, kemudian dijual sebagai budak, gitulah. Akhirnya Yahuda itu sifat dengkinya nggak hilang-hilang, ya terus gitu ya. Kemudian Nabi Yusuf dibawa ke Raja Mesir dan di situ dia menjadi akhirnya bendahara Mesir atau Menteri Keuangan lah sekarang Maya. Nah, kemudian Yahuda punya keturunan, ya banyak juga. Itu yang menamakan dirinya Yahudi, gitu ya. Nah, Yahudi itu agamanya apa? Agama Yahudi ya pengikut Nabi Musa. Nah, artinya terus pada saat itu Bani Israel tuh digempur oleh tentara Bizantium dan Romawi kalah. Akhirnya mereka pergi. Ada yang ke Amerika, ke Inggris, kemana lah, pokoknya ke Mesir, ke Madinah, pokoknya nyebar ke di seluruh dunia. Nah, kemudian nah, Romawi yang berkuasa di Palestina itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab itu dikalahkan. Akhirnya umat Islam banyak yang tinggal di situ, gitu ya. Mengisi negara yang kosong sebagai negara jajahan, ya, ya negara jajahan lah karena kalah kan. Nah, kemudian lama kelamaan orang Yahudi sudah menjadi kuat, ya secara finansial, secara keilmuan. Nah, dia ingat di dalam kitab Perjanjian Lama, itu ajaran kitab Taurat, itu Nabi Musa, Nabi Musa pernah dijanjikan tanah yang dijanjikan disebutnya tanah Tih, tanah yang dijanjikan di Al-Quran diajarkan disebut tuh ya tanah yang dijanjikan. Akhirnya karena di situ yang ngebangun juga di antaranya masih keturunan Bani Israel, anaknya Nabi Yakub, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu ya yang ngebangun istananya di daerah Palestina. Nah, makanya di situ ada sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi yang menghadap ke tembok, ya. Terus tembok ratapan lah bahasanya. Ada juga eh, kiblatnya ya kiblat Islam ke sebelumnya ke Mekah ke situ dulu Palestina yaitu Masjid Aqsa. Di situ juga ada tempat kelahirannya serta kuilnya Siti Maryam, nah, tempat lahirnya Nabi Isa Yerusalem. Makanya di situ Palestina tuh negara tiga agama gitu ya. Semuanya dari keturunan Bani Israel, dari keturunan Nabi Ibrahim ya. Nah, dari keturunan Ibrahim semuanya tuh dari agama Yahudi, Nasrani, ya, dan agama Islam. Cuma karena mereka itu semuanya kurang beriman, ya, mereka itu pengen berebut kekuasaan, ingin memiliki ibaratnya seseorang itu nih kayak di keluarga kita misalnya ada keluarga yang pada rakus dengan warisan. Nah, dari warisan itu tuh akhirnya Israel pengen menguasai itu semuanya. Palestina karena dia merasa memenangkan dari Romawi juga tidak mau kalah bahwa itu juga negara negara dia gitu ya karena negara hasil jajahan kan ibaratnya kalah lah memenangkan peperangan. Terus nah, yang Nasrani juga karena Nabi Isa, Siti Maryam itu lahir di situ pada berebut kekuasaan karena masing-masing masih ketempelan hawa nafsu. Jadi mereka itu perang. Nah, perang itu merupakan hawa nafsu berebut kekuasaan. Coba kalau misalnya ya mereka itu seperti di kita diatur warisannya kalian bagian ini, saya bagian ini, saya bagian ini. Mungkin kalau dia tidak mengikuti hawa nafsu, negara Israel dengan Palestina sampai sekarang ini aman tentram, damai ya. Karena masing-masing dibarengi hawa nafsu, dari Palestina dibarengi hawa nafsu, Israel dibarengi hawa nafsu, maka terjadilah peperangan. Sampai saat ini tidak damai-damai, gitu ya. Nah itulah saudara kita semuanya padahal itu mereka disebutnya perang saudara. Jadi kita nggak usah benci sama negaranya ya, sama perilakunya boleh benci karena tidak menjalankan istilahnya masih banyak orang yang menjalankan kezaliman di situ. Jadi
Siapa yang salah, Pak? Yang salah dua-duanya karena Israel salah, Palestina salah karena sama-sama terkontaminasi sama hawa nafsu. Nah, kita sebagai orang Muslim yang berbeda dengan istilahnya negara mereka cukup prihatin, ya, benci terhadap kemungkaran, cukup kita membantunya dengan doa dan lain sebagainya. Tidak boleh membenci keduanya. Mereka itu pada hakikatnya adalah saudara kita. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, udah gitu aja ya. Jadi penjelasan saya tentang ukhuwah Islamiyah ini selebihnya dibaca karena ini penjabaran ini. Terus ini jangan lupa nih. Ini ada karakter Muslim. Ya, nih karakter Muslim ukhuwah Islamiyah. Ada 10 karakter Muslim yang baik. Ya, ini ciri-ciri pribadi Muslim ini dipelajari karena itu ada tadi di soal ya di kisi-kisi, nanti ada di UAS di soal esai. Ini tolong dipelajari ya. Terus indikator nih, indikator Muslim yang baik ya, tadi disebutkan. Nah, selebihnya ini tugas ya, kerjakan ini waktunya sudah tinggal 6 menit lagi. Kerjakan di pertemuan 13 ini terakhir. Ya, 14 tidak usah dikerjakan ya. Itu ada di pertemuan 14. Tinggal isi semuanya, masukkan. Nanti akan dinilai pada saat di dalam tugas penulis setelah selesai UAS. Ya, barangkali itu saja dari sekalian ada yang ditanyakan terkait dengan UAS atau dengan materi sekarang ini. Sekalian saya Izin bertanya, absen. Pak. Ya, silakan. Itu untuk tugas yang sekarang diuploadnya di pertemuan 13, Pak ya? Iya, di 13, di 14 kayaknya tadi. Ya, Kalau yang untuk pertemuan tugas 12 12 kemarin, di yang kebuka di pertemuan 14, Pak. Oh, di 14 ya. Ya, coba ntar dilihat Iya. di pertemuan 13 ya. Iya, saya juga itu ada begini ada permasalahan di kampus nih. Saya masukkan di 12, tahu-tahu ada di 13. Saya masukkan di 14 ada tadi. Nah, seperti yang tadi dialami Nandar itu ya. Nah, itu nanti dilihat dulu ya. Nanti kan ada perintahnya tuh di tugas tuh. Kalau ada pertemuan 13 ya 13 ya. Itu ya, Nandar ya. Buat Baik, Pak. teman-teman lain. Terima kasih, Pak. Ya, nanti jangan sampai UASnya itu nilainya jelek, kerjakan ya kisi-kisinya. Kisi-kisinya kerjakan di buku HPS boleh selembar atau 2 lembar. Nanti bawa di kantong. Jadi kalau lupa bisa diingat buat ngingetin. Terutama esai. Jangan sampai terlewat karena esai satu soal itu 5 poin. Ya, nilainya. Berarti boleh lihat Pak ini Pak. Boleh, kalau saya sih tergantung pengawasnya di sana. Kalau saya boleh-boleh saja. Ya, tinggal Oke. memindahkan. Terima kasih Pak. Open book ya. Dimas Pradana ada nggak? Nadia, Rizky Adila. Kalau nggak buka sampai terakhir, absennya dibatalkan. Rizky Adi Fadila, Nur Fauzia, Nadia Nur Aulia. Dimas mana nih Mas? Rijal. Hadir Pak, hadir. Ya, Dimas tidur Pak. Nadia. Terus Nadia Silvia, Rangga, Badra Makhluk. Waduh, Badra Makhluk Sorga. Ada nggak? Hadir. Ya. Terus ini Dimas, mana ada? Dimas? Angkat aja. Hadir Pak. Nggak ada. Assalamualaikum Pak Suada. Salam. Ya. Nadia. Nadia nggak ada. Rangga. Aditya. Berarti 2 ya. Badra ada tadi, Nadia tidak ada, Rangga tidak ada. Itu saja pada Hadir Pak. ya. Siapa tuh? Sukma Pak hadir. Oh iya Sukma ada Sukma ya. Oh iya Sukma nanti absennya tolong diisi ya. Saya udah share belum tuh absen? Ya Pak, nanti diisi. Iya. Ya. Itu semuanya ya. Saya izin live ya. Ini pertemuan terakhir kita. Barangkali saya ada kesalahan Hadir Pak. dan kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oh.